Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian bank syariah. Bank syariah adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam atau syariah. Pembentukan sistem syariah berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman atau riba, serta larangan untuk berinvestasi pada usaha yang bersifat haram. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan tentang usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia, seperti prinsip keadilan dan keseimbangan atau at-tawazun, kemaslahatan atau maslahah, universalisme atau alamiah, serta tidak mengandung horof, masyir, riba, zolim, dan objek yang haram. Berikut adalah sumbernya. Di sini saya ingin menjelaskan sejarah perbankan syariah. Kapitalisme Islam mulai berkembang pada abad ke-8 dan abad ke-12. Perekonomian moneter pada periode tersebut berdasarkan mata uang dinar dan dirham yang kala itu beredar sangat luas, dan juga dapat menyatukan wilayah-wilayah yang sebelumnya independen secara ekonomi. Di slide kedua adalah kita tahu bahwa lahirnya perbankan syariah di abad ke-20. Perbankan syariah tidak pernah lepas dari dua gerakan, yaitu gerakan neorevivalis dan juga gerakan modernis. Sedangkan di slide yang terakhir adalah perbankan syariah secara global tumbuh dengan kecepatan 10 hingga 15% per tahunnya, dan juga ditemui tanda-tanda akan kestabilannya di masa yang akan datang. Laporan ini didapat dari International Association of Islamic Banks. Tujuan Bank Syariah. Tujuan bank syariah yang diuraikan berikut ini merujuk pada buku bank dan lembaga keuangan syariah yang ditulis oleh Heri Sudarsono. Tujuan bank dapat dijabarkan dalam 6 poin utama, yakni mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara Islam, khususnya muamalah yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktik-praktik riba atau jenis usaha lainnya yang mengandung unsur gharar atau tipuan. Yang kedua, untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana. Yang ketiga, untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar, terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif menuju terciptanya kemandirian usaha. Yang keempat, untuk menanggulangi masalah kemiskinan yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. Yang kelima, untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter, dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi diakibatkan adanya inflasi. Yang keenam, untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non-syariah. Hai, saya akan menyampaikan fungsi dari bank syariah. Yang pertama ada penghimpunan dana. Mirip dengan bank konvensional, bedanya penabungan akan mendapatkan balas jasa dalam bentuk bagi hasil, sedangkan bank konvensional dalam bentuk bunga. Yang kedua ada penyaluran dana. Dana yang telah dikumpulkan dari nasabah akan disalurkan kembali kepada nasabah lainnya dengan sistem bagi hasil. Yang ketiga, memberikan pelayanan jasa bank. Memberikan layanan seperti jasa transfer, pemindahan buku, jasa tarik tunai, dan jasa perbankan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri bank syariah. Yang pertama adalah beban biaya yang telah disepakati ketika akad perjanjian dikeluarkan dalam bentuk jumlah nominal yang besarnya fleksibel dan bisa ditawar dalam batas yang wajar. Selanjutnya, yang kedua, di dalam kontrak pembiayaan proyek, bank tidak memberikan perhitungan menurut keuntungan pasti yang dihadapkan muka.
Yang ketiga, menggunakan prosentase dalam hal kewajiban untuk melaksanakan pembayaran selalu dihindarkan. Selanjutnya, yang keempat, terdapat Dewan Syariah yang mempunyai tugas melakukan pengawasan bank dalam sudut pandang syariah. Yang kelima, bank syariah sering memakai istilah bahasa Arab yang mana istilah itu sudah tercantum dalam fikih Islam. Yang keenam, terdapat produk khusus yakni pembiayaan tanpa beban murni yang sifatnya sosial yang mana nasabah tidak wajib mengembalikan pembiayaan. Saya akan menjelaskan tentang produk-produk bank syariah. Produk-produk bank syariah sendiri terdiri dari 5. Yang pertama yaitu tabungan syariah. Tabungan syariah adalah simpanan yang penarikannya melalui beberapa ketentuan yang telah dijelaskan kepada nasabah, yang memiliki ciri khas dengan menerapkan akad waidah, yang artinya tabungan yang kita simpan tidak mendapat keuntungan atau bunga. Dan yang kedua, ada deposito syariah, yang menggunakan akad mudharabah atau tabungan dengan sistem bagi hasil atau nisbah. Sistem bagi hasil ini dilakukan antara nasabah dengan bank yang memiliki perbandingan 60/40, 60% untuk nasabah dan 40% untuk pihak bank. Dan yang ketiga, ada gadai syariah atau rahan. Uang yang dipinjamkan murni tanpa bunga. Namun, nasabah perlu menyerahkan barang jaminan untuk alat pembayaran apabila nasabah tidak mampu membayar sesuai dengan jatuh tempo yang telah disepakati. Yang keempat, ada giro syariah. Giro syariah adalah produk perbankan yang dalam konsep waidah atau titipan yang menggunakan akad mudharabah atau kerjasama antara nasabah dengan pihak bank. Dan yang terakhir, ada pembiayaan syariah atau ijorah. Produk ini juga dikenal dengan leasing. Sesuai dengan SK Menteri Keuangan nomor 11/01/1991 tanggal 21 November 1991 dengan sewa guna usaha adalah pembiayaan dalam bentuk uang, barang, atau modal. Sekian penjelasan yang dapat saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip bank syariah. Ada sejumlah prinsip dalam Islam yang mendasari kegiatan perbankan syariah. Apa saja itu? Yang pertama, ada mudharabah, adalah akad kerjasama antara sahibul mal atau pemilik modal dan mudharib atau pengelola dana, yang pembagian keuntungannya berdasarkan bagi hasil menurut kesepakatan awal. Yang kedua, ada musyarakah. Musyarakah adalah akad kerjasama di antara dua atau lebih sahibul mal untuk mendirikan usaha bersama dan bersama-sama mengelolanya. Perihal keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugiannya ditanggung menurut kontribusi modal masing-masing. Yang ketiga, wadiah adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain. Prinsip wadiah digolongkan menjadi dua macam, yakni wadiah yad amanah dan wadiah yad damanah. Keduanya berbeda. Wadiah yad amanah bisa diartikan si penerima wadiah tidak bertanggung jawab jika ada kehilangan dan kerusakan pada wadiah yang bukan disebabkan kelalaian atau kecerobohan penerima wadiah. Sementara dalam wadiah yad damanah, si penerima wadiah boleh menggunakan wadiah atas seizin pemiliknya dengan syarat dapat mengembalikan wadiah secara utuh kepada pemiliknya. Yang keempat, ada murabahah. Murabahah berarti akad jual beli yang melibatkan bank dengan nasabah yang disepakati kedua belah pihak. Yang kelima, salam adalah transaksi jual beli suatu barang tertentu antara pihak penjual dan pembeli dengan harga yang terdiri atas harga pokok barang dan keuntungan yang ditambahkannya telah disepakati bersama. Yang keenam, ada istisna. Bisa diartikan sebagai transaksi jual beli yang hampir sama dengan prinsip salam, yakni jual beli dan penyerahan yang dilakukan kemudian, sedangkan penyerahan uangnya bisa dicicil atau ditangguhkan. Yang ketujuh, ada ijarah.
Prinsip ijarah merupakan akad pemindahan hak guna barang atau jasa dengan pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan. Yang kedelapan, ada qard. Prinsip yang satu ini merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang atau barang yang dilakukan tanpa ada orientasi keuntungan. Namun, pihak bank sebagai pemberi pinjaman boleh meminta ganti biaya yang diperlukan dalam kontak qard. Yang kesembilan, ada hawalah atau hiwalah. Prinsip hawalah diartikan sebagai pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Yang terakhir, 10, ada wakalah. Prinsip wakalah timbul karena salah satu pihak memberikan suatu objek perikatan yang berbentuk jasa atau dapat juga disebut sebagai meminjamkan dirinya untuk melakukan sesuatu atas nama diri pihak lain. Jadi, saya akan menjelaskan perbedaan bank syariah dan bank umum. Yang pertama, bank syariah terdapat akad yaitu mudharabah dan wadiah, sedangkan bank konvensional tidak terdapat akad. Yang kedua, hukum yang digunakan didasarkan pada syariat-syariat Islam yang memiliki landasan Al-Quran, hadis, serta fatwa ulama. Yang sedangkan bank konvensional, hukum yang digunakan berlandaskan hukum yang positif yang berlaku di Indonesia. Yang ketiga, pada bank syariah akan menerapkan sistem pendapatan usaha melalui bagi hasil, sedangkan bank konvensional tidak menerapkan sistem bagi hasil. Yang keempat, bank syariah akan menolak pengajuan kredit yang ditunjukkan untuk hal-hal yang dapat melanggar hukum Islam. Sedangkan bank konvensional, penyaluran kredit dapat disetujui tanpa harus pihak bank mengetahui kemana uang tersebut akan dipergunakan, selama pihak debitur dapat membayar tagihan secara rutin dan tepat waktu, maka pengajuan kredit dapat dipenuhi. Yang kelima, pada bank syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan saja, melainkan juga pada kemakmuran serta kebahagiaan dunia dan akhirat. Sedangkan bank konvensional lebih cenderung untuk mendapatkan keuntungan atau profit oriented. Lalu yang keenam, bank syariah sendiri menerapkan sistem pembayaran cicilan atau tagihan dengan jumlah yang tetap berdasarkan keuntungan bank dan sudah disetujui oleh kedua belah pihak pada saat perjanjian tersebut dibuat. Sedangkan bank konvensional, mereka memiliki banyak sekali program-program promosi yang digunakan untuk menarik perhatian nasabah. Yang ketujuh, transaksi yang dilakukan oleh bank syariah selalu berada di dalam pengawasan Dewan Pengawas, yaitu ulama-ulama serta ahli ekonomi yang memang menguasai tentang fikih muamalah. Sedangkan yang bank konvensional tidak ada Dewan Pengawas di dalamnya, mereka mengikuti hukum-hukum yang berlaku. Kali ini saya akan menjelaskan tentang transaksi yang tidak diperbolehkan dalam syariah Islam, atau dengan kata lain, dilarang dalam agama Islam, yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada haram dalam zatnya atau objek transaksinya, dan yang kedua yaitu haram selain zatnya atau cara transaksinya. Untuk haram selain zatnya dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada tadlis, yang kedua ada ikhtisar, yang ketiga ada bai najasi, dan yang keempat ada gharar. Nah, gharar sendiri terbagi menjadi keempat subbagian. Yang pertama ada gharar dalam kuantitas, yang kedua ada gharar dalam kualitas, yang ketiga ada gharar dalam harga, dan yang keempat ada gharar menyangkut waktu penyerahannya. Terima kasih.